itu aku mau recall lagi atau enggak ngebahas ulang tentang yang soal 20 tahun 2022 tiga yang UTS genap ini eh sebenarnya cepat aja karena yang kalau yang nomor ini itu dia nggak terlalu banyak yang maksudnya bukan hitungan yang terlalu rumit. Asalkan kalian ingat itu segitiga daya tuh selalu kayak gini. Tuh, segitiga. Dia yang satu sudutnya itu ada sikunya gini. Yang mendatar itu P, tinggi ini Q, sama ini S. Gitu. Nah, daya appearance atau apa namanya? Daya aktifnya itu, daya semuanya itu tuh S. Ya, gitu. S itu sisi miring. Berarti kan kalau kita punya P sama Q, yang diketahui soal ini, itu kan berarti kita bisa cari sisi miringnya pakai Pythagoras biasa dan dapatlah nilai si S-nya ini. Dapat. Nah, kalau sudut fase dan faktor daya, berarti kan rumus pastinya faktor daya itu kan tuh cos theta atau enggak yang kayak gini. Boleh. Sama dengan P, nilai P per dibagi nilai S. P-nya kita udah dapat dikasih soal, S-nya udah dapat, tinggal kita bagi. Gitu. Nah, kalau nilai faktor dayanya tuh segini. Cara dapetin tetanya, berarti kan kita bisa pakai arkos. Gitu. Arkos, kalau misal nanti kita boleh pakai kalkulator, berarti itu cosnya itu tuh atau enggak sama aja kayak cos pangkat min satu yang udah ditulis di sini. Cos pangkat min satu dari nilai si faktor daya ini, dapatlah kita sudut dari segitiga dayanya ini. Gitu. Ini recall cepat aja, yang kalau yang ini udah. Nah, kalau bentar ya. Bentar. Ininya belum dihapus. Sorry, sorry. Hapus dulu. Kalau yang ini, aku juga bakal recall cepet gitu, karena kemarin itu udah, jadi nggak yang mendit recall yang apa bahasa mendetail. Nah ini pembahasannya, kan kita punya soalnya di soalnya ini itu apa? Sorry, di soalnya ini itu udah dikasih persamaan V. Jadi persamaan VT sama IT itu maksudnya V itu kan tegangan dalam kurun waktu tertentu sama I itu arus listrik dalam kurun waktu tertentu. Nah, selalu rumus patennya itu ini. Kalau V itu ininya Vmax, kalau IT ininya Imax, ininya sin tetap. Nah, sebenarnya itu bukan langsung 2 pi F, tapi sebenarnya ini tuh omega atau tapi ini nilainya tuh sama. Ini nilainya sama. Tapi kalau ditulis ulang, berarti dia gini. VT sama dengan Vmax. Sorry, tulisan jelek. Aku belum terbiasa pakai ini ya. Sin omega T ditambah theta. Nah, gini. Ini rumus patennya. Ini rumus aslinya. Nah, tapi kalau di soal ini, berarti kan Vmax ini kan ketahuan langsung 220 nih di sini. Imaxnya 10 gitu. Langsung aja ambil dari persamaannya ini. Isinya tetap. Nah, yang beda itu, kalau di VT ini tuh dia nggak ada sudutnya kayak si IT ini -30. Ini kan sebenarnya plus 0. Artinya sama. Berarti kan tetanya di sini 0 atau nggak ditulis juga nggak apa-apa kalau di sini. Gitu. Terus kalau untuk yang omega, berarti kan omega itu sama dengan 2 pi f t. Ya gitu lah. Di sini 2 pi f t yang sama dengan 100 pi t. T coret. Ini pi coret, berarti dapat ininya 50 Hz gitu ya. Biasa. Ini F itu sama dengan 50 Hz gitu. Ini di sini 50 Hz. Nah, ini udah dapat tadi frekuensi. Berarti kalau hubungan periode dan frekuensi itu tuh kalau T sama dengan 1 per F, kalau F sama dengan 1 per T. Sama gitu.
Oke, terus dapat ya udah ini second. Jangan lupa. Jangan lupa satuannya. Nah, kalau VRMS atau dia itu sebutannya tuh banyak, V efektif, VRMS, VDC, itu artinya sama aja. Caranya itu dari yang maksimal ini kalian tinggal bagi akar 2. Dapat ya nggak salah. Yang ini juga 10 bagi akar 2 5 akar 2 gitu dapat. Gitu kalau bentar, hapus itu loh. Nah, kalau misal untuk yang faktor daya itu dilihatnya apa namanya dari yang -30 ini. Kenapa ya? Karena ini kan nol. Faktor dayanya kan berarti kalau misal kamu kasih nol, berarti kan satu. Sedangkan kondisinya di sini dia itu mereka tuh nggak berhimpitan gitu. Kalau satu itu kan berarti kan idealnya. Kalau berarti kan kita pakainya yang 30. Jangan pakai, maksudnya minus ini kalau dalam cari faktor daya itu nggak perlu -30, jadi 30-nya aja. Minus ini untuk apa? Ini untuk di gambar fasor yang, sorry, gambar fasor yang ini, gitu. Kalau -30 berarti dia bakal ngarahnya ke bawah ininya apa? eh I-nya. -30 berarti kan dia 30 derajat tetapi dia di kuadran ini berarti kuadran 4 ya minus gitu. Udah, ini faktor daya. Nah, kalau oke bentar ya aku hapus dulu. Hapus dulu semua. Oke. Nah, kalau buat yang gambarnya kemarin itu ada yang request buat cara gambarnya itu gimana? Cara gambarnya pertama, bentar nih kok kotor. Sabar ya, masih ada yang kotor. Nah, cara gambar itu pertama kayak biasa bikin sumbunya dulu. Set. Tapi ininya kan dibikin memanjang. Karena kan kita mau bikin gelombang. Kalau nggak rapi, maaf. Mungkin kalau kalian di kertas itu bisa lebih rapi. Tapi ini aku mau eh kasih kayak s- eh nggak ter gambarnya nggak terlalu bagus. Tapi cara dapetinnya itu gimana? Kalau tadi kan V itu kan dia itu 220. Berarti kan setidaknya V max-nya di sini 220 nilainya. Gini, 220. Nah, kan dia sudutnya itu nol. Sudut fasa yang tadi tetanya itu kan sama dengan nol. Teta sama dengan nol. Kalau tetanya sama dengan nol, berarti berangkat si gelombang itu berangkat dari titik nol. Karena kan dia sin. Jadi dia startnya dari sini. Kayak kita boleh tarik ini. Nah, dia berarti max itu kan di 220 Tet, gitu. Ya udah, ini tinggal digambar aja. Gambar along the way ini. Nah, kalau yang 10 kan dia startnya itu kan nggak dari nol. Dia dari -30 derajat. Atau enggak, kalau dari -30 derajat berarti, dari dari 30 derajat, itu kan tadi nilai paling tinggi 10. Nah, berarti kan dia bukan dari sini gambar gelombangnya. Tapi dia harus agak mundur dikit. Karena nilai saat dia Vmax itu tuh bukan nol, bukan di nol ini. Nol. Dia harus agak apa namanya? Berarti kan kalau sin 30 itu setengah. Berarti dia itu harus agak di saat Vmax itu setengah. Berarti gimana caranya? eh berarti agak gini. Nah, baru dia berarti kita anggap aja di sini 10-nya. Nah, dia gini. Gitu. Pasti kalau antara V ini yang VT ya.
Ini yang ini yang IT. Pasti yang VT ini lebih tinggi. Karena kan Vmax-nya kan jauh lebih tinggi. Maksudnya nilainya tinggi, lebih tinggi gitu. Secara matematisnya gitu. Cara gambarnya gini. Kalau untuk rapinya itu ya kalian gambar di kertas masing-masingnya lebih rapi aja gitu. Aman. Udah ini untuk gambar sih. Nanti kalau masih kurang jelas, aku bakal bikin videonya aja nanti. Video apa tutor cara gimana gambar si gelombang ini. Kalau misal nanti soal kita ada disuruh gambar gelombang. Itu. Oke, ini hapus dulu. Oke. Nah, kalau untuk soal yang ini, kalau untuk soal yang ini sih, aku rasa ini aja. Dan ini beberapa rumus-rumusnya lagi kemarin. Tuh, ini. Rumus patennya tuh, belum. Rumus patennya tuh ini aja nih. Eh, yang S sama dengan V per I. Karena ini nanti bakal aku bahas di soalnya 1920, terutama yang nomor 4. Karena yang nomor 4 itu ada rumus yang nggak dikasih kalau aku di kelas B itu nggak ada di slide bapaknya gitu. Nggak disinggung sama sekali bahkan. Gitu. Tapi katanya sih itu udah ada di SMA, tapi tetap, sorry, tapi nggak apa-apa. Udah, ini yang dua tiga. Jadi mungkin langsung kita bahas eh soal yang 2000 berapa? 1920 berarti ya. Oke, bentar. Oke, sesi ada nanya ya. Eh, di kelas B. Oh, Pilgan esainya itu, jadi kita kan kuisnya juga 2 kali. Kuisnya 2 kali. Yang pertama itu berapa soal? Nanti aku share. Aku belum share ya. Oke, bentar. Aku share sekarang deh. Kalau yang kuis kelas B, bentar. Nah, itu udah aku share di grup. Kuis satu total yang kelas B, berarti itu total berapa soal tuh? 10 ya? Iya, oke. Oke, ini 1920 berarti ya sekarang. Ah, gimana sih? Oke, jadi udah kelihatan. Oke, udah. Nah, jadi kalau di 1920 ini, bentar ya. Soalnya itu ada 4. Satu, dua.
tiga, empat. Nah, satu dua itu satu dua, satu tiga itu teori, baru dua sama empat itu hitung-hitungan. Kalau yang ini itu teori dibaca aja, nggak bakal aku jelasin panjang di tutorial kali ini. Itu. Nah, ini lengkapnya aja sih yang aku kasih. Udah aku share ini PDF-nya. Ini lengkap, jawaban lengkapnya aja gitu. Nah, yang mau aku coba bahas itu yang hitungan-hitungannya. Nah, ini kan listrik satu fase VT tadi. Bentar. Gimana cara gambar? Oh ini. Nah, jadi kan rumus patennya tadi itu kan V, T sama dengan V max, atau enggak VM, sorry jelek, sin omega T tambah theta. Set. Kelebihan ya? Sabar. Sorry. Kegedean tulisannya. Nah, jadi kan berarti kan kita bisa tahu kalau Vmax itu kan 220 volt gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang volt DC atau tegangan DC itu tuh sama aja kayak tegangan efektif. Berarti caranya gimana itu? Bentar ya. Caranya adalah nilai Vmax ini atau enggak alias 220 ini, 220 ini itu dibagi sama akar 2. Nah, ini. Yang ini dibagi akar 2. Jadi dapatlah 110 kali akar 2 volt DC gitu. Nah, terus nah, kalau yang C frekuensi sama, berarti kan ambil dari omeganya, berarti 2 pi FT sama dengan 314 ET. 314 T. T-nya coret, 2 kali pi itu 6,28 kali F, berarti F-nya itu 50 Hz. Kalau misal di cutting-cutting itu dikasih tahu kayak ini tuh frekuensinya di mana, ini frekuensinya Europe, Eropa ya. Itu sebenarnya penting nggak penting, tapi nggak apa-apa biar kalian tahu. Nah, sudut fasenya mana? Ya sudut fasenya ini, theta ini sudah tertera dengan jelas plus 30 derajat. Gitu. Dah, ini sih simple. Sama kayak yang Dududu 3. Yang Dududu 3 malah lebih rumit daripada yang ini. Nah, grounding ini atau pentanahan Indonya gitu ya. Ini teori juga, tapi grounding itu intinya itu buat kalau misal seandainya ada arus listrik yang bocor dari kabel ke perangkat elektronik, misal di lampu gitu ya. Lampu, nah itu tuh disediain kabel yang dia itu ngalir ke tanah, nih ke tanah kan. Tanah, terus di dalam tanahnya itu ada semacam ini kalau di sini dia elektroda. Elektroda itu buat apa? Itu tuh buat eh ibarat kata itu arus listrik yang bocor itu dialirin ke tanah biar nggak bahaya. Nah, itu fungsinya grounding gitu. Kapan sistem pentanahan dengan resistance? Nah, kalau resistance itu berarti dia itu bakal pakai resistor. Dia bakal ada misal contohnya kayak elektroda yang penangkal petir gitu. Nah, itu contohnya dari resistor. Nah, kapan dipakai? Saat suatu tempat itu rawan terkena petir atau tegangan tinggi atau enggak rawan disambar petir lah tempat itu. Nah, ini tentukan resistance ini sebenarnya aku cari Google, ini datanya gitu ya, datanya. Nah, yang nomor D ini kapan diperlukan kawat netral digabung dengan kawat pentanah. Jadi kawat netral ini tuh dia kan listrik itu kan bergerak dalam siklus, dalam sirkuit gitu ya. Bakal ada kabel konduktor sama kabel netral. Jadi dia bakal kayak muter-muter gitu. Karena kan listrik kan emang dia bergerak dalam siklus tertutup gitu ya. Nah, seharusnya nggak disaranin kawat netral itu digabung dengan kawat pentanah. Kawat pentanah atau apa ini nih? Pentanah itu yang ditancepin atau nggak dibawa ke tanah itu. Tetapi kalau dalam kasus khusus yaitu ini,
ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker, itu perlu. Kan kalian tahu circuit breaker itu kan seandaikan kalau ada kenapa-kenapa dalam tanda kutip dengan listrik, circuit breaker ini kan langsung putusin sirkuit atau aliran listriknya. Nah, LCB ini tuh perlu koneksi antara kawat netral sama kawat pentanah buat ngedeteksi adanya kebocoran listrik. Walaupun sebenarnya kawat netral dan pentanahan ini tuh nggak disarankan untuk digabung gitu. Tapi dalam kondisi khusus yaitu LCB, Earth Leakage Circuit Breaker itu digabung buat ngedeteksi adanya kebocoran listrik gitu. Ini yang ini yang teori tentang grounding. Nanti grounding kalian bisa baca-baca juga, aman. Sorry. Nah, yang PR dari tahun 1920 tuh nomor 4 ini kerja aku kerjainnya itu agak lama karena memang harus nyari rumusnya gitu. Rumus yang berkaitan dengan materi ini. Dan setelah aku cari, sorry, ini tuh berkaitan dengan rangkaian RLC, resistor, aku nggak tahu L-nya, tapi pokoknya eh, induktor, resistor, sama kapasitor gitu. Nah, kita telaah dulu soalnya gitu ya. Sebuah saluran distribusi listrik, satu fase, oke, sepanjang 2 kilo. Berarti saluran atau kabelnya ini panjangnya 2 kilo. Mencatu 3 buah beban paralel pada tegangan 220 volt. Berarti ada 3 buah beban yang disusun secara paralel. Beban satu ya ini karena dia ada RLC, berarti dia bakal ada resistor, lampu. L itu buat induktor. Aku lupa L itu apa Inggrisnya, tapi L itu untuk dia induktor. Dan C itu kapasitor. Gini, dia bebannya ada 3. Yang masing-masing itu nilai apa namanya daya appearance, daya semuanya itu udah diketahuin gini. Dan faktor dayanya. Nah, kalau yang beban B lampu atau resistor itu kan faktor dayanya 1, kapasitor kapasitor ya ini dikasih tahu. Nah, data impedance saluran ini yaitu RS sama XS ini nggak terlalu kelihatan, tapi ini nilainya. Itu tuh dipakai buat apa? Itu bakal dipakai buat nanti nyari drop tegangan. Nah, bakal aku jelasin habis ini. Kita cari dulu dari arus yang diserap oleh beban tersebut. Berarti arus yang diserap beban tersebut itu arus total dari 3 beban ini. Nah, kalau gambarnya itu kurang lebih gini, gambar dari RLC, dia yang disusun secara paralel, gitu ya. Itu gini. Kita hitung dulu rumus paten ya. Kalau dari perhitungan ini itu S daya appearance itu sama dengan volt tegangannya masuk dikali arus. Kan kita cari I. Berarti kan jadinya S per V. Nih, S per V. Gitu. Nah, S-nya kan masing-masing ini diketahui nih. 100 kVA, ini 125 kVA, 125 kVA, 80 kVA, gini. Nah, tinggal dicari aja masing-masing S per V. Tuh, ini satuan volt. Bentar, aku coba gedein ya, biar kelihatan. Kok nggak bisa? Bentar. Kok nggak bisa? Ya udahlah, nggak apa. Ini. Itu PDF udah aku share, jadi kalian bisa lihat lebih jelas. Mungkin kalau di sini agak kecil ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, ini udah dapat masing-masing arusnya. Nah, rumus arus totalnya itu ini. IR, berarti ini untuk resistor. R ini untuk resistor, L ini untuk induktor, C ini untuk kapasitor. Jangan ketukar. I total sama dengan akar dari arus dari beban resistor kuadrat tambah arus untuk beban yang induktor dikurang arus beban kapasitor tutup kuadrat. Ini dapat dan kita dapat arus totalnya. Set, ini dapat. Nah, udah dapat arus total, kita lanjut ke pertanyaan B. Oke, pelan-pelan. Nah, kan kita dikasih data soal itu RS sama XS. Ini tuh
rumus dari voltage drop, drop tegangan untuk satu fase. Gini. Ini rumus patennya gitu. Nah, kita kan perlu R sama X. Kita sih punya di soal, tetapi dia masih dalam satuan ohm per kilometer. Cara ilanginnya gimana? Berarti kita kali dengan panjang kabel yang kita punya di awal. Gini, kali dua. Kan km bisa dicoret dan datanya dapatlah si RS sama XS ini. Satuannya ohm. Gitu. Dapat. Nah, udah gitu, I-nya kan kita udah punya, L-nya itu panjang dari kabelnya itu, yaitu 2 tadi, 2 kilometer, ya kan? Nah, kita udah punya data I, kita udah punya data L, kita punya data R dan X. Berarti yang kurang itu adalah apa namanya ini? Ini faktor daya. Ini aku lupa nama simbol apa, tapi pokoknya cos ini. Anggap aja aku ngomongnya cos theta lah ya. Itu kita perlu data cos theta dan sin theta. Gimana cara itu dapatnya? Nah, caranya adalah kita bikin gambar fasor dari R dan X ini. Jadi hubungannya R sama X dengan impedansi, R itu selalu yang di sumbu X di sini. X itu di sumbu Y gitu. Entah berapa nilainya. Kalau di sini dia 0,0002, di sini 0,003. Nah, impedansi itu atau Z itu tuh bakal jadi si garis miringnya atau enggak si vektornya ini. Z. Tuh, kayak gini. Sudutnya ini, sudutnya. Gitu. Nah, jadi dengan kayak fasor biasa, berarti kan kita bisa cari nilai dari faktor dayanya. Gimana caranya? Caranya ada Caranya adalah kan tan itu kan depan per samping. Itu dari SMA, sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, tan itu depan per samping. Nah, kita kan punya depan kan ini. Nilainya kan sama kayak ini, yang si ini. Cuma kita pindahin ke sebelah kanan. Kan sama nilai tingginya. Ini depan, ini samping. Berarti kita bisa taruh dia di sini. Kayak gini. Tan dari sudut yang tan sudut itu sama dengan depannya 0,003 dibagi samping 0,0002. Dan bakal dapat sudutnya segini. Dari mana? Lagi-lagi dari pakai arc tan atau tan pangkat min 1. Artinya sama gitu. Dapatlah 86 derajat, 86,1859 derajat gitu, biar lumayan presisi gitu ya. Itu kita bisa substitusi sudutnya ke nilai sin dan cos. Jadi maksudnya gimana? Kan kita perlu sin dan cos yang ada di voltage drop bersama voltage drop ini. Yaudah kita tinggal cari pakai kalkulator aja, masukin aja. Nanti dapat hasilnya nilainya berapa dari sin 86, sekian derajat, cos 86, sekian derajat terus segini. Masukin kali-kali-kali dan dapatlah hasilnya ini 6,9202 volt. Ini drop tegangannya. Gitu. Nah, ini kan jadi sudut dayanya udah dapat sudut dayanya ini. Nih, yang 86,1859. Nah, kalau tegangan sumber itu rumusnya itu I total arus yang masuk arus yang di awal tadi yaitu nilai 575,4 ini dikali dengan Z. Tapi kita kan belum punya data Z. Z itu harus dicari. Dan Z untuk paralel dan paralel dan seri itu berbeda. Di sini kan paralel. Nanti ku kasih rumusnya yang kalau yang seri. Tapi di sini kita yang paralel dulu karena kan soalnya memang dalam bentuk itu. Nah, rumusnya itu satu Z sama dengan impedansi sama dengan 1 per akar dari 1 per R kuadrat
R-nya itu yaitu tadi, yang kayak di soal tadi, 1/R² ditambah 1/XL min 1/XC². XL itu apa? Aku lupa istilah itu reaktansi untuk kalau L itu kan berarti yang induktor, C itu untuk kapasitor. Nah, tapi kita di soal itu udah punya R sama XS. Jadi XS itu udah hasil kurangnya dari 1/XL min 1/XC gitu. Terus udah gitu substitusi angkanya, nilainya gitu. Jangan lupa tadi ininya jangan lupa dikali dengan kabelnya dulu. Kalau nggak nanti nilainya beda, hasilnya beda gitu. Dan dapatlah nilai impedansinya itu segini, satuannya ohm. Baru kita masukin ke rumus tegangan sumber V sama dengan I total, yaitu nilai yang udah kita punya tadi di awal, dikali impedansi. Dapatlah tegangan sumbernya 0,1148 volt. Gitu. Nah, kalau pertanyaan D, itu ditanya tentang daya. Berarti daya itu kan ada tiga. Semu, aktif, sama nyata, real. Gitu ya. S berarti semu, KVA. Rumusnya kalau S itu cukup V dikali I. Jadi tegangan yang kita udah hitung dikali I yang udah kita hitung di awal. Kali aja. Nah, ini tuh hasil kalinya itu masih dalam bentuk volt ampere. Sedangkan kita diminta dalam kilo volt ampere, kilowatt, kilovar. Itu harus dibagi 1000. Jangan lupa. Kalau nggak nanti nilainya kurang. Itu dibagi 1000, dia udah gitu. Nah, ini dikali cos ini faktor dayanya ini. Ya udah kita kan udah punya di atas tadi. Tinggal kali-kali aja. Kalau yang P berarti ini daya aktif ya. Kilowatt sama dengan V kali I dikali cos ini dapat dalam watt kita bagi 1000 biar dalam kilowatt. Q ini berarti kalau bedanya P sama Q ini kalau P itu dikalinya cos si sudut ini sudut itunya yang udah kita cari. Kalau Q itu kali sinnya. Kali sin sudut ini gitu. Dan dapatlah nilainya gitu. Udah itu daya. Nah, kalau yang E itu kondisi ditanyakan kalau kavarnya itu harus dipasang, berapa kavar yang harus dipasang jika kos, jika faktor daya yang diinginkan itu 0,85, yaitu mengikut atau lagging. Oke, berarti kan kita punya data faktor daya 0,85. Ini 0,85 itu kan nilainya sama dengan 85/100. Ya dong. Cos itu kita ingat itu samping per miring. Berarti kan 85 ini samping, miring ini 100. Gitu. Kita gambar segitiganya. Nah, karena dia maunya itu mengikut atau lagging berarti. Berarti di sini I-nya itu lagging. Lagging itu berarti dia ketinggalan dari si tegangan. Berarti dia itu termasuk beban induktif. Beban induktif itu gambarnya adalah kayak gini, faktor faktor daya, segitiga dayanya gitu. Sudut biasa sudutnya taruh sini, ada yang nyiku, P selalu mendatar, Q itu berarti dia itu yang entah lurus tegak ke bawah atau lurus tegak ke atas. S selalu sisi miring. Nah, kita kan punya sampingnya itu 85 satu apa namanya? Miring itu 100. Berarti kita bisa cari nilai kafar atau CQ itu pakai Pitagoras dan dapatlah nilainya 52,6783 kafar gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Boleh dibuka juga PDF-nya biar gampang gitu ya. Nggak perlu bolak-balik ngelihat apa namanya, lihat layar. Jadi lebih gampang kalau kalian buka di handphone masing-masing.
gitu. Ini untuk perhitungan soal 1920 nomor 4 berarti. Begitu. Jujur sebenarnya itu eh tadi barusan aku tanya di grup, bentar ya. Tanya di grup TTL-ku dan UTS-nya itu adalah berupa pilihan ganda. Dan aku sangat sedih kenapa pilihan ganda karena pilihan ganda itu apa ya? Menurut aku agak lebih susah aja daripada esai. Tapi nggak apa-apa. Jadinya dialog gitu ya. Nah, sama aku mau jelasin tentang ini. Sabar ya, aku stop share dulu. Iya, betul. Kalau kata Pak Fikri dari boleh jelasin ulang cara nentuin legging atau enggaknya, Daw. Oh, oke oke. Jadi cuman PG aja, Daw, nggak ada desain. Iya, kalau kata Pak Fikri tadi barusan aja. Kan tadi aku tanya di grup TTLWMB. Kata Pak Fikri itu pakai elok pilihan ganda gitu. Siapapun yang bertanya itu. Tiap kelas sama nggak ada. Wah, kalau itu aku nggak tahu deh Bagas. Itu aku nggak tanya tiap kelas sama, tapi udah coba cek diagram lagging sama leading dari PPT. Itu di PPT apa? PPT kelas B atau kelas A? Kayaknya kalau emang kelas A belum ada info ya. Maksudnya Bu Afrin nggak ada ngomong apa-apa tah? Iya, kalau di kelas A belum ada info, tapi nanti coba tanya Bu Afrinya lagi. Tapi harusnya sama nggak sih? Iya sih, sebenarnya sesuai itu sih sama. Menurut aku ya. BTW yang diagram ya kan. Itu kayaknya yang di PPT penjelasan kemarin deh. Yang kita share buat pembahasan UTS 2223. Tadi Kelas juga A, ada yang kelas A PPT 5 18. Oke, bentar.
Boleh pakai kalku nggak? Oh, iya juga. Apa tak tanyain ya? Nanti deh tak tanyain. Boleh pakai kalku apa enggak? Ntar aku infoin ya di grup. Yang kelas A gimana, pakai kalku apa enggak. Oke, ke tadi Yavi udah coba cek diagram. Udah di kalau I-nya leg itu lebih ke kanan puncaknya. Kalau misal dia induktif itu kan berarti, oh kok beda? Bentar, bentar ya. Slide-nya Pak Fikri sama Bu Afri kok beda? Sabar ya. Oh, PPT yang pertemuan 67 tuh boleh. Dan kemarin tuh kalau nggak salah pertemuan terakhir kita itu bahas tentang PLT ya, pembangkit listrik sih. Oke, oke, nanti aku tanyain. Aman, aman. BTW Yavi, lo mau nanya, maksud gua lu mau nanya apanya dari yang gambar legging sama leadingnya itu? Soalnya tadi itu yang di contoh yang digambar tadi, yang kamu gambar manual tadi, Mm-mm. itu I-nya di sebelah kirinya si P puncaknya. Oh, Kayaknya gitu deh sebenarnya. coba ya, bentar, bentar. Mungkin boleh tolong share yang di apa PPT kita kemarin ya, yang ada gambar manualnya. Yang mana? PPT. Oh, yang kemarin. Bentar, bentar. Yang kemarin, yang 2223.
Eh, nah, jadi ini maaf banget ya teman-teman. Aku sudah mau revisi abis pembahasan yang ini, cuman karena udah ditanyain, jadinya kan kemarin aku bilangnya itu lagging terhadap V. Nah, kalau dilihat dari sini, yang apa namanya dari diagram fasor sama yang di persamaan gelombangnya itu, jadinya yang I itu leading, seru banget ya. Jadi kebalik. Kalau I itu kalau yang di diagram fasor kalau dia di bawah dia tuh jadinya leading karena kemarin kita juga udah gambar diagram fasornya I sama V dan itu juga di bawah terus habis itu bisa dilihat di persamaan yang ini itu tuh kalau lagging dia itu bakal di kanannya sedangkan kalau leading itu di kirinya kirinya apa kirinya masing sama-samaan gitu. Saya kayak kalau umpama dia lebih ke kanannya berarti dia lebih lagging, sedangkan kalau lebih ke kirinya berarti dia lebih leading gitu. Gitu teman-teman. Jadi kebalikan dari apa namanya? Nggak kebalikan lah ya, berarti kayak dari si apa namanya diagram fasor sama di gambar gelombangnya itu kalau dia laggingnya kalau di diagram fasor lagging itu dia bakal ke atas atau berlawanan arah sama jarum jam. Sedangkan kalau si leading itu berarah sama jarum jam. Tapi kalau di gambarnya itu, kalau lagging dia bakal lebih ke kanan, sedangkan leadingnya lebih ke kiri. Jadinya contohnya yang ini tuh I itu leading terhadap V. Mohon maaf atas kebingungan dan kesalahannya kemarin. Iya, lagging leading itu dipengaruhi sama sudutnya. Oh, jadi lagging leading ini tuh dipengaruhi sama sudut yang ada di apa namanya persamaannya itu, yang minus atau plus pi atau theta. Begitu teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Sama, oke, itu tadi terkait lagging dan apa leading. Gimana Yafi? Udah jelas atau masih itu? Aman-aman dong, kasih. Oh, no. Oke. Jadi aku bakal jelasin dikit tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu apa? Nah, ini sabar. Oke, jadi udah kelihatan. Aduh, ini slide-nya dikit karena sebenarnya nggak banyak yang bisa di apa namanya dimasukin. Soalnya emang yang mau aku bahas itu tuh tentang sinyal sinusoidal dan beda fasa plus bilangan kompleks gitu. Gimana cara full screen? Gimana? Ya udah nggak apa-apa gini aja. Nah, jadi kalau sinyal sinusoidal itu ini satu fasa kan, berarti kan dia cuma satu gini. Itu rumus patennya yang tadi aku udah bilang gitu. Nah, yang mau aku bahas lebih detail itu adalah si beda fasa ini. Beda fasa itu, jadi kan gelombang itu kan dia kan pasti punya sudut tertentu ya, gitu. Di sini dia itu sin, masih sin ya, sin. Kita bisa lihat dia itu startnya di nol, ini nol. Sin berapa yang hasilnya itu nol, berarti ya sin 0 derajat. Makanya kalau yang dia start dari nol, dia itu ininya tuh cuman sampai di V M sin dalam kurung omega theta. Omega theta, omega t. Karena ditambah nol atau enggak ditulis.
gitu. Nah, tapi kalau misal kita gambar satu gelombang lagi, misal gini ya, dia gini, gitu. Nah, berarti kan dia ini startnya ini kan di puncak ini. Oke, mungkin nggak terlalu puncak, tapi maksudnya ibaratkan kata ini dia tuh di puncak di Vmax-nya ini, gelombangnya itu startnya dari puncaknya ini di sini. Nah, s- kalau dia puncaknya maksimal, berarti kan sin itu maksimalnya itu kan satu. Karena kan dia cuman sin 0 itu 0 derajat, sin 90 derajat itu satu. Dia maksimal satu. Berarti kalau misal dia startnya dari puncaknya, VM-nya, berarti sudut ininya, atau enggak kita ibaratkan dia berarti ada V2 ya. Ininya itu sama dengan VM sin omega T tambah 90 derajat. Gitu. Udah sih, beda fasa tuh maksudnya menjelaskan tentang sudut dari si gelombang ini gitu. Ini beda fasa. Oke. Nah, sama yang kalau di PG itu ada yang namanya itu bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Jadi, kalau di slide PPTB, dia itu ada yang bentuknya itu rektangular sama bentuk polar. Misal, dikasih di soal PG misal gitu ya. PG itu misal kita dikasih dalam bentuk rektangular dulu ya. Misal di sini. Misal, misal dia itu 3 tambah J. J ini apa? Imajiner. 5. Aduh, jelek banget. Nah, misal gini. Nah, kita misal disuruh ubah ke bentuk polar. Berarti ya rumus patennya ini yang udah aku tulis di sini. Ini rumus patennya. Kalau ini tuh bisa bolak-balik ya. Gini, bolak-balik. Maksudnya. Jadi kalau misal dari bentuk rektangular ke bentuk polar ini, berarti kita bisa cari R itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti 9 tambah 25 itu berapa? 34 ya. Akar 34 berapa? Ya berapa? Pokoknya seginilah. Akar 34. Ini jelek banget tiganya. Nah, ya gitu. Akar 34. Ini R-nya. Misal kita kalau mau cari nilai pastinya itu, bentar, buka kalkulator. Akar 34 itu adalah 5,58083 ya kan 30 apa nih 8309 deh gini. Nah, ini R-nya. Kalau tetanya berarti kan arctan dari 5 dibagi 3. Berapa hasilnya? Pakai kalkulator, berarti kan dia harus pakai yang tan min 1. Atau karena dia nilai arctan. 5 bagi 3 itu, dia itu sama dengan 59,0362 derajat. Nah, ini. Berarti kalau misal kita tulisin di bentuknya ini, anggap aja, kita anggap aja ini 6 gitu ya, biar bagus. Atau enggak 6. Walaupun nggak boleh, tapi nggak apa-apa di sini. Maksudnya ini 6. Berarti dia penulisan bentuk polar itu bakal 6 lambang ini. Tetanya berapa? Anggapnya 59 derajat. Nah, gini, gitu. Ini kalau dalam bentuk polar. Misal kita punya dalam bentuk polar gini, kita mau ubah ke bentuknya si rektangular ini. Rektanguler. Nah, caranya gimana? Kita identifikasi kan ini R, ini kan theta. Udah, masukin aja rumusnya ke ini. Gitu. R-nya itu berarti kan 6 dikali cos 59 derajat. Kalau bawahnya 6 kali sin 59 derajat. Gitu. Udah, dapet.
Ini bilangan kompleks. Jadi bisa ini tuh bisa kebalik ke apa? Diubah-ubah satu sama lain gitu. Soalnya di PG itu ada tentang bilangan kompleks ini. Jadi perlu disinggung. Jujur kebanyakan soal di PG 21 22 itu nggak banyak kita singgung kalau di kelas B gitu ya. Makanya waktu ngerjain jujur waktu ngerjain itu 122 itu kayak ini apa gitu. Kok nggak ada gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kita nanti hasil akhirnya kita itu UTS PG jadi ya ya nggak apa-apa kita coba kerjain yang pilihan ganda juga gitu. Ini bilangan kompleks. Kalau tentang impedansi, aku belum nyiapin slide-nya karena impedansi itu lumayan apa ya ngomongnya ya. Dibilang rumit iya, tapi bukan yang ha apa sampai yang kayak gimana susah banget gitu enggak juga. Tapi memang dia ada rumus-rumusnya gitu impedansi. Takutnya nanti di PG itu memang keluar soal impedansi. Tapi nanti habis ini kita bahas dulu tentang soal dari yang tahun 2001 2022 alias yang PG punya gitu. Oke, bentar. Oke, barusan diumumkan oleh Jesslyn kalau kita boleh pakai kalkulator. Ya, untung lah ya, untung boleh pakai kalkulator. Nggak open book, soalnya pilihan ganda. Oke, oke. Habis ini aku bakal share tentang soal yang 21 22 ini. Untuk yang 21 22 ini Bibah yang jelasin. Oke, ini udah kelihatan. Udah kelihatan kan ya? Oke, udah. Ya sebenarnya soal 21 22 tuh seperti yang sudah dikatakan sama dosen 21 22 sama 20 21 itu kan PG ya. Pakai maksudnya pure PG yang gak ada esainya gitu. Dan itu kayak kalau kalian udah ada yang buka itu beneran jauh gitu kan dari apa yang kita pelajarin selama 1 semester ini. Jadi mohon maaf kalau seumpama ada kekurangan ya guys ya. Mungkin nanti ada tambahan dari Dau Apa tambah atau tadi ya? dari maksudnya kalau di tengah-tengah maksudnya ada tambahan Oh, oke oke. tentang bisa langsung aja ya kan. Yang pertama itu pembangkit listrik, berikut menjelaskan pembangkit listrik thermal. Oh iya, BTW yang 21 22 ini sama 20 21 tuh kayaknya banyak yang mirip. Ya kayaknya banyak soal yang mirip, kayak hampir setengah mirip gitu deh. Ini makanya 21 22 dulu. Yang pertama itu menjelaskan pembangkit listrik tenaga, pembangkit listrik thermal. Thermal itu kan berarti dia berdasarkan panas ya. Maksudnya di sini pembangkit listrik yang emang thank you sudah di zoom. Penggunaannya itu menggunakan tenaga panas. Kan kalau PLTU tuh pembangkit listrik tenaga uap. Terus PLT PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Sedangkan PLTG itu kan pembangkit listrik tenaga gas. Kalau GU tuh gas dan uap, sedangkan kalau TA kan air. Gitu. Nah, di sini tuh yang enggak semuanya thermal itu si A. Soalnya kalau yang PLTU itu termasuk yang PLTN. PLTN tuh kan nuklir, jadi dia termasuk yang thermal begitu. Kalau D itu diesel, sedangkan T
PLTPB itu PLTPB itu tenaga panas bumi. Ini kan dia thermal kan. Terus habis itu yang kedua itu komponen sistem yang biasa berumur pendek antara lain adalah baterai. Betul. Karena baterai kan mungkin bisa tahan cuma berapa tahun doang kan. Sedangkan kalau solar panel itu tergantung sama energi mataharinya. Apakah bisa digunakan terus dan juga perawatannya sih. Cuman maksudnya uh, umurnya itu bakal lebih panjang daripada si baterai ini. Sedangkan kalau buat rectifier inverter, nah ini masuk ke salah satu yang agak nggak umum ya di TTL kita ini. Rectifier inverter tuh dia tuh alat rectifier sendiri tuh alat yang digunakan buat ubah sumber arus bolak-balik atau AC dan misalnya jadi sinyal jadi DC gitu. Jadi kayak dia buat menginverter si arusnya buat ganti arus. Apakah dia jadi AC ke DC atau DC ke AC begitu. Terus oh ya, jadinya dia yang paling maksudnya di sini tuh yang biasanya berumur pendek itu si baterai. Terus habis itu ketiga trafonya. Nah, ini kan kalau di sini tuh trafo A sama trafo B bedanya tuh cuma di Z ya atau di impedensinya. Di impedensinya itu tinggian si makanya jadinya tuh semakin tinggi si impedensi. Sebenarnya tuh impedensi itu sangat amat berkaitannya itu sama si efektivitas dari trafonya. Nah, kalau umpama impedensinya dia semakin tinggi, berarti nanti tuh impedensinya makin tinggi, penurunan tegangan pada trafonya tuh lebih besar, jadinya pengaturan tegangannya tuh lebih buruk, semakin impedensinya semakin tinggi. Gitu. Nah, impedensi kalau pada transformator itu mempengaruhi sama efisiensinya. Karena semakin tinggi impedensi, maka kehilangan energinya semakin besar. Karena resistensi belitannya tuh semakin tinggi kan. Tuh. Makanya kalau di sini karena impedensinya tuh lebih tinggian yang B, maka dia kehilangan energinya tuh lebih besar yang B. Makanya sih suhu trafonya tuh bakal lebih tinggi yang B karena energinya dilepas ke lingkungan. Tuh. Terus habis itu yang nomor 4, trafo dengan impedensi 5% dalam keadaan jujur ini saya belum menemukan hitungannya. Impedensinya itu berkaitan langsung sama rumus yang mana. Cuma nanti bakal aku tambahin lagi ya, guys, ya. Mohon maaf. Belum lengkap, makanya belum aku share. Oke. Terus nomor 5, ONAF berarti ONAF. Berarti trafo tersebut beritanya didinginkan dengan minyak secara alami dan frame-nya didinginkan dengan udara secara alami juga. Nah, ini tuh kalau pakai yang ONAF, dia tuh didinginkan frame-nya itu secara paksa oleh kipas motor. Makanya dia di situ pernyataannya salah. Tuh. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Sebenarnya soalnya tuh ke bawah tuh semua tentang motor dan rotor, guys. Jadi kayak ini tuh bukan yang kita ajarin tentang ranah listrik gitu kan. Jadinya mungkin ini kayak cuma FYI, bukan kayak selingan info tentang kabel dan juga perangkat gitu. Kalau yang di soal pilihan gandanya 2122. Terus yang nomor 6, kontaktor tipe AC3 jelas boleh untuk motor dengan pengasuran star atau delta tuh benar. Ya, karena dia emang kalau buat tipe AC3 itu boleh buat si star atau delta. Nanti kayaknya bakal tambahin buat tipe AC 123-nya ya. Buat apa aja. Mungkin bisa next. BTW nanti kalau memang suara aku agak kurang masuk atau gimana nanti langsung ngomong aja ya guys ya.
Ya, kalau motor berdaya besar dengan pengasutan mengatur resistensi motor sebaiknya menggunakan kontaktor. Ini kan sebenarnya kita lihat dulu tentang pengasutan motor ya. Pengasutan motor tuh apa sih? Kenapa dia menggunakan kontaktor? Dan apa itu kontaktor? Jadi, pengasutan motor listrik itu tuh dia tuh pengasutan motor listrik secara induksi ya. Dia tuh cara menjalankan kayak cara pertama kali gimana si motor listriknya itu gerak. Kan kita bisa tahu kalau motor listrik itu alat yang mengubah energi listrik jadi energi mekanik atau energi gerak gitu kan. Nah, kalau di dunia industri dia tuh yang paling banyak menimbulkan goncangan tegangan atau biasanya kita taunya flicker. Nah, buat mengurangi si flicker ini atau mengurangi goncangan tegangan dari pemakaian motor listrik ini tuh digunakanlah pengasutan motor listrik, teknik pengasutan motor listrik. Nah, pengasutan motor listrik ini tuh dia tuh cara menjalankan pertama kali motornya. Jadi karena penggunaan motor listrik ini tuh dia bisa menimbulkan guncangan tadi si flicker itu, makanya teknik menjalankan pertama kalinya tuh bisa digunakan apa namanya macam-macam. Maksudnya buat ngurangin guncangannya tadi. Tuh. Nah, itu adalah macam-macamnya itu ada direct online. Nanti ini bakal aku taruh aja kali ya. Terus primary resistor dan macam-macam. Dan itu menggunakan kontaktor dengan tipe yang biasanya tipe AC1234 gitu. Ini maaf banget, soalnya aku memiliki keterbatasan info di sini karena yang aku udah nyari-nyari kontaktor tipe AC123 ini tuh kenapa tidak ada pembahasannya begitu secara online dan secara PPT dari Bu Afrin maupun kelas B ya. Apakah kelas B juga ada tentang begini, Del? Tentu saja enggak lah. Motor. Sebenarnya kalau motor itu dia tuh teorinya tuh bukan yang beginian loh. Paling kayak cuman apa ya? Nggak yang mendalam banget gitu. Kalau di PPT bapaknya ya. Ya, sudah lah ya, kita berusaha saja, oke? Jadi, yang nomor 7 itu tipenya AC4 atau AC2. Terus habis itu, tegangan listrik. Ini tuh kan kita punya persamaan namanya VT, Vmax. VT sama dengan Vmax sin 2 PFT min theta. Gitu kan. Nah, berarti dia tuh, min tetanya tuh plus 30, berarti kita bisa tahu dia itu harusnya eh, ya dia tuh lagging ya. Sih. Terus kita bisa nyarinya cosp-nya. Berarti sih cosp. Oh kan di sini tuh frekuensi 50 Hz. Oke, sorry sorry. Kan kita kalau umpama kita yang si A ini kan kita taunya tuh frekuensi di Indonesia tuh 50 Hz ya. Tapi kita nggak bisa jawab kalau selama setiap ada tegangan itu kita nggak bisa mastiin kalau frekuensinya tuh 50 Hz gitu. Terus sedangkan tegangan puncaknya ini tuh dia 220 ya. Berarti kan VT sama dengan Vmax. Terus faktor, jadi yang benar itu adalah faktor dayanya sama dengan 0,86 dan dia tuh lagging karena dia plus 30 dan cos dari 30 itu adalah 0,86 sekian. Jadi kita bisa tulisnya 0,86 lagi. Terus yang ini tuh syarat paralel dua buah generator. Jadi dua buah generator ini bisa paralel kalau dia tuh memiliki fase yang sama dan juga frekuensi yang sama. Terus dia juga, wih, ya, di sini kita bisa tahu kalau si jawabannya itu adalah yang A.
Terus dia tuh selain tegangan dan juga frekuensi dan tegangan antar generator harus sefasa, dia tuh juga harus memiliki amplitudo yang sama. Amplitudo itu puncaknya kayak peaknya tuh harus sama. Nah, ini sebenarnya kan kalau aku mau bikin PPT begitu, ini tuh tidak termasuk ke dalam materi. Jadi agak bingung, makanya ini cuma dijawab aja ya guys ya. Terus yang nomor 10 ini juga poros motor, ada indikasi vibrasi, diameter poros tampak poros lebih besar, kemungkinannya berarti akibat ketidakseimbangan mekanisnya. Gitu. Wait, aku cari dulu yang bisa kita bahas. Mungkin dari bawah aja dari yang nomor 50-nya. Oke. Nah, dari yang 50 itu kan generator satu fase itu 50 kVA dengan cosp-nya tuh 0,85 lek. Pernyataan berikut yang benar kecuali tuh. Nah, kita cari dulu kan si diketahui tuh si VA-nya kan. VA tuh berarti si S-nya. Diketahui S-nya atau daya apernya tuh 50.000 dan cosp-nya 0,85. Nah, kan kita tahu kalau cosp itu sama dengan P per S. Jadi kita pakai rumus itu 0,85 sama dengan P per 50.000. Terus kita dapat P-nya 42.500. 42.500 watt. Habis itu kita nyari Q-nya. Kan di sini berarti benar ya yang A daya aktifnya atau P-nya tuh 42.500 watt. Terus habis itu kita nyari Q-nya atau daya reaktifnya. Itu Q-nya tuh sama dengan kan akar S kuadrat min P kuadrat. Kita bisa tahu kalau Q-nya tuh 26.339 dan itu kita print dari P-nya tuh ketemu 62%. Makanya yang B juga benar sehingga jawaban yang salah itu si C. Terus yang 49 itu dia adalah tiga fase trafo 3 fase. Nanti tuh aku tambahin gambarnya aja Pak ya. Terus yang atas-atasnya itu akan menyangkut jenis kabel. Jadi mungkin aku juga agak bingung ya ini menjelaskan bagaimana karena dia jenis kabelnya juga. Oh, ini yang nomor 45 ya. 45 itu kan 45 itu rumus daya. Rumus daya itu kan di situ kan kita dapatnya 1,7 VI gitu kan. Rumus dayanya itu apa? Nah, pernyataannya tuh benar semua kecuali si VA. Gitu. Ya, jadi ini gimana ya? Oh, ya ini yang nomor 40-nya. Itu kan 6 anak bersepatu, berjejer, bergandengan. Yang nomor 40, ya, mungkin agak ke atas lagi. Nah, nah, ini tuh kan berjejer bergandengan tangan di tanah lapang. Anak yang paling ujung tuh memegang kabel bertegangan. Nah, berarti kan dia udah mau masuk rangkaian. Jadi kita tuh melihat apakah rangkaian dia tuh tertutup atau enggak. Karena salah satu syaratnya dia bisa menyalurkan arus di dalam tubuh itu kan kalau kita ikut ke rangkaiannya dan rangkaiannya itu tertutup. Dan itu ada beda fase gitu kan. Nah, kalau di sini tuh anaknya yang paling ujung, kan 6 anak yang paling ujung tuh udah megang kabel bertegangan. Jadi kita lihat apakah anak yang paling ujung lagi itu juga karena mereka berpegangan tangan, apakah si anaknya itu juga apa namanya nyentuh yang beda tegangan atau enggak.
Nah, kita bisa tahu kalau anaknya semua berenam itu kan bersepatu. Bersepatu itu di sini yang perlu digarisbawahi, bersepatu itu bukan berarti dia langsung apa namanya memblokade arusnya, tapi dia itu mengurangi mengurangi si arus ini, mengurangi nilainya dari menambah resistensi. Jadi arusnya tuh tetap bakal ngalir, tetap bakal kena strom, cuman nggak sebesar kalau mereka tuh nggak pakai sepatu. Makanya di sini semua tuh bisa kena strom walaupun semuanya pakai sepatu. Karena mereka tuh tetap bergandengan tangan dan tetap napak tanah, tapi mereka apa namanya eh, pakai sepatu. Jadi mereka mengurangi arusnya, tapi tetap mereka tetap jadi bagian dari yang rangkaian itu dan mereka tetap kena arusnya. Terus, tapi mungkin beneran stormnya tuh yang sekecil itu kayak gak bakal segede, bakal menyebabkan apa namanya kejang atau apa. Terus yang nomor 39, beberapa ekor burung hinggap di sutet 500.000 volt tidak kena strom karena dia nggak menghubungkan terfase kan, karena kaki-kakinya tuh dia menghubungkannya apa namanya di satu tegangan doang. Terus untuk ya yang APD itu bisa melindungi karena dia alat pelindung dirinya tuh cuma di bagian luar dari tubuh, jadi dia tidak bisa melindungi kalau seumpama di apa namanya organ dalam tuh. Oh, yang buat ini juga udah ada di kuisnya kelas A yang di apa namanya yang udah di share tuh di attachmentnya di paling bawah tuh ada yang kayak foot eh, foot tap ataupun yang hand touch itu, yang aliran ke tubuh, apakah dia terkena jantung atau tidak. Mungkin kalau dari yang 2122 ini bakal aku share kalau udah full jawabannya guys ya. Maaf sekali kalau telat. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu terkait yang kuis juga nggak apa-apa, yang kuis dari kelas A. Atau mau ada yang ditambahin Daw? Aku hmm, apa ya? Buk, aku bukan lagi pusingin yang ini, tapi tentang materi yang jarak yang nggak dibahas di kelas B, tapi ntar maksudnya keluar, takutnya keluar di UTS nanti, yaitu apa? Ehm, Rumus impedansi itu nggak nggak disinggung di kelas B. Tiga fase juga bukan yang mendalam. Takutnya hitungannya itu keluar, takutnya. Tapi, aku juga Tapi bingung. di kelas A juga nggak kok. Ini nggak tahu kenapa soal 2122 bisa seperti ini. Iya. Tapi Kayak kalau di dia kelas sampai tiga fase sih PR ya, jujur nih. Karena tiga fase ini kita nggak pernah tutor. Tutor itu cuma satu fase gitu. Menghadeh. Oh ini guys, kebetulan pas banget ada yang ini, yang ini. Nah kalau misal em, apa namanya? Kalau ada soal gini, ini yang tadi aku bilang, yang ada bentuk polar. Nih, ada bentuk polarnya sama bentuk rektanguler. Kalian pilih mau ngubah ke bentuk ini, apa ngubah ke bentuk ini. Cuman paling gampang itu memang kalau bentuk polar itu diubah ke bentuk rektanguler gitu. Itu.
Nah, ini coba ya, bentar. Oke, maaf, aku masih mute. Oke, jadi aku ngubah si bentuk polarnya itu bakal jadi bentuk rektanguler dulu. Jadi kan kita identifikasi kalau tadi itu 10 itu sebagai R, 36,8 derajat itu sebagai theta. Berarti kan kalau tadi itu A itu sama dengan R cos dari sudut tetanya. Kalau B itu R dikali sin tetanya kan. Oke, bentar aku hitung dulu ya. Nah, oke. Jadi kita udah punya apa namanya data ini. Kalau kita mau cari yang A, berarti kan Z1 tambah Z2 ini langsung aja 10, bentar. 10 ditambah 8, 18. Kalau ini J15 tambah J6, 12. Oh, yaudah berarti ini jawabannya. Oh, ini yang A yang benar. Oh, kita sudah kecuali. Sorry, sorry, sorry. Nggak baca. Nah, kalau misal perkalian, kita cek yang perkalian aja. Perkalian itu berarti kan anggap aja itu kayak 10 tambah J 15 dikali 8 tambah J 6.
Berarti kan ini 80 tambah J 60. Aduh, kenapa bentuknya harus gitu? Baru lihat lagi. Oke, maaf. Jadi aku bakal ubah dulu berarti ke bentuk polar ya. Sabar. Oke. Nah, kalau misal udah diubah bentuknya kayak gini, berarti kan kalau yang A tadi kan dia mintanya dalam bentuk yang rektanguler, berarti ini ditambah aja kayak pertambahan biasa, 10 tambah 8, 18, J 15 tambah J 6 itu J 21. Nah, kalau yang C ini, dia itu diminta Z1 dikali Z2. Kalian bisa tambah ini, terus, tambah, dikali ini, kalinya tuh kayak kali pelangi, yang tadi kayak eh 10 tambah J 15 8 tambah J 6. Nah, ini kali pelangi, baru nanti diubah ke bentuknya ini juga bisa, apa namanya, ke bentuk polar. Atau kalau dari bentuk polar itu, dia berarti tinggal dibagi aja. 5 akar 13 per 10, gini. Nah, kalau yang atasnya itu, angkanya jelek ya. Oke, bentar, coba hitung dulu. Nah, jadi kalau misal dia perkalian itu, kalau dari bentuknya yang polar, ini dikali aja. Bagian ini tuh dikali kayak biasa. Dikali 5 kali 13 kali 10. Nah, kalau yang ini, kalau misal dia dalam perkalian,
yaitu sudutnya itu bakal ditambah 56,3 ditambah 36,8 gitu. Nah, kalau misal dia pembagian, pembagian itu bakal Z1 Sok iya. Sok iya. dibagi Z2 gitu. Nah, 5 akar 13 dibagi 10 itu 10, ini 2 ya. 2 2 di bawah. Sama kalau yang atas itu berarti 56,3, 36,8 ini dikurang. Bentar, aku hapus dulu deh ini. Per 13 dibagi 2 itu nilainya oke agak jauh 1,8 ya. Dengan sudut itu berarti 6,3 dikurang 36,8 itu 19,5 derajat. Ini salah. Berarti yang ini juga ini salah. Nah, kalau yang perkalian tadi berarti kan kita bisa kali 5 akar 13, 5 kali akar 13 akar 13 dikali 10. Berarti totalnya itu adalah 180 ya. 180,27. Sudutnya berapa? Berarti dia udah 87,1. Ini salah juga. Yang benar cuman yang A. Kalau te- tapi kalau ditanya kecuali, iya, ditanya kecuali itu berarti yang salah itu B sama C. Gitu. Jadi, kalau dari bentuk kompleks ini, pertama tuh dikonversi dulu. Kalau untuk pertambahan pengurangan ini, itu tuh cuman bisa dalam bentuk rektangular. Kalau misal dalam bentuk polar, itu harus diubah dulu ke bentuknya si siapa namanya rektangular ini. Kalau misal bentuk pembagian perkalian itu bisa pakai dalam bentuk rektangular ataupun dia dalam bentuk polar gitu. Kalau misal dia apa namanya pembagian, kalau dalam bentuk pembagian perkalian dalam bentuk rektangular, kalau tadi perkalian itu kan kalian kali pelangi kayak ini. Nah, tapi kalau misal dalam bentuk rektangular di pembagian, berarti kan anggap aja itu Z1 per Z2. 10 tambah 7, 15, 10 tambah J 15, 8 tambah J 6. Kan gini. Nah, itu harus harus dirasionalin dulu. Caranya gimana? Rasional biasa 8 min J6 per 8 min J6. Nah, hitungannya itu kayak biasa, nanti bakal itu dapat nilai akhirnya itu bentuknya itu ya kayak bentuk rektangular yang A tambah JB gitu. Pakai cara rasional bagi.
Cuman kalau aku lebih suka kalau kalau pembagian pakai yang ini aja, dia simple. Jadi langsung bagian R bagi R. Kalau misal sudutnya dari pembagian itu sudut yang pertama dikurang sudut yang kedua, tergantung. Misal kalau ditanya Z2 per Z1, berarti 36,8 dikurang 56,3, tergantung dari soalnya. Gitu. Ini untuk yang uh, tentang bilangan kompleks. Ini soalnya tentang bilangan kompleks. Gitu. Oke. Kalau soal yang lain, Biba mau lanjutin. Oh, Biba udah kasih yang fullnya ya tadi. Eh, tapi udah ada jawabannya. Oh, belum Udah. aku share di grup. Maafin. Oh, sama info lagi guys yang di apa namanya kuis TTLA itu tuh yang benar yang ada centangnya ya. Sama yang udah dijawab. Maksudnya bukan yang merah-merah. Oke. Oh, sama ini ada info lagi oke, buat ini ada info dari Bu Afrin lagi kan ada tambahan materi yang udah diupload di drive-nya kelas A ya guys ya. Oke, jadi materi yang impedansi itu sama yang tiga fase, mungkin aku bakal bikin itunya aja, rekaman aku jelasin. Entah rekaman aku jelasin atau enggak aku bikin PPT tentang si impedansi ini dan gimana penerapan dia kalau ke soal-soal gitu. Kalau tiga fasenya juga mungkin agak semoga pasti hari ini aku kasih, cuman semoga nggak kelamaan karena memang harus nyari dulu rumus-rumusnya dan gimana cara makinnya gitu. Untuk yang impedansi sama tiga fase. Tetapi eh, sebelum itu dari yang udah aku sama siapa Biba jelasin itu, ada yang mau nanya dulu atau enggak? Terkait berarti tadi yang recall tadi apa tentang tegangan dalam satu waktu itu, tegangan per waktu, sama tentang rangkaian RLC paralel. Nah, rangkaian RLC seri itu kurang lebih sama, cuma memang ada sedikit beda di rumus eh cari apa? Bentar, dah aku lupa. Tapi dia cuma beda tipis banget doang. Bukan yang bedanya jauh banget, enggak. Nanti bakal ku ringkasin di slide tentang rumusnya dari rangkaian RLC seri dan paralel. Gitu. Dan plus impedansi dan tiga fase itu. Semoga ke apa dapat semua di satu slide itu ya. Itu dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Oh, ada yang chat. Bentar. Sorry, sorry. Maaf kepencet gas. Oh, oke. Itu sih. Nah, bentar guys, mau menyampaikan lagi. Kan kita tuh kemarin apa namanya istilahnya kita prediksinya cakupan materinya itu yang udah disampaikan kan ya. Terus di beberapa tuh yang soal tahun 2122 ataupun 2021 itu tuh ternyata kan kita beda dosen memang. Makanya kayak magnetism dan juga sirkuit electricity kayak gitu-gitu tuh kita emang nggak diajarkan secara langsung di dua kelas A ataupun B. Nah, tapi guys, kayak yang aku bilang Bu Afrin baru nyampein materi di
drive itu tuh materinya tuh tentang electricity, magnet, sama sirkuit. Jadi mungkin gak tahu ya apakah bakal muncul juga dan di materi ini tuh ada 3 fase juga dan bahkan ada yang kayak induksi magnet dan lain sebagainya. Mungkin itu tuh bisa dipelajari dulu ya guys ya, karena baru banget materinya juga baru dikasih. Apakah nanti UTS beneran apa namanya keluarnya kayak 2122 karena materinya juga udah disampaikan dalam bentuk di drive atau enggak, cuma untuk antisipasi. Selamat belajar lagi, belajar bersama ya guys ya. Kita juga jujur materinya ini nggak tahu batasannya itu dari mana ke mana. Kayak kata Biba tadi, kita tuh ngiranya juga yang udah dipelajarin aja di kelas. Berarti kan sebatas mungkin soal dua dua tiga masih relevan lah buat kita gitu ya. Ataupun 1920 tuh walaupun udah agak jauh tuh oke lah gitu ya. Nah, tapi kalau udah masuk ke yang 2122 itu tuh memang dosennya beda, guys. Jadi dosennya beda, soalnya pasti juga beda gitu. Makanya kita belajarnya ya berdasarkan apa yang dikasih di slide-nya dosen-dosen kita masing-masing gitu. Tapi nanti bakal kurang komen kok dari kedua kelas, slide B sama slide A, kelas A sama kelas B gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Terkait yang udah dibahas dulu ya. Kalau yang impedasi itu nanti aku bakal kasih itunya. Pengumumannya juga mendadak ya. Tiba-tiba H-1 ngomong itunya elok. Terus udah gitu, mungkin kalau nggak ngomong di grup, mungkin Pak Fikri juga nggak ngomong apa-apa kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Suzon nggak boleh. Itu sih guys. Gimana? Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, atau nggak nanti tanyanya bisa PC aja. PC aku atau nggak Biba boleh. Udah sih. Sementara ya. Sementara pembahasan itu sampai sini gitu. Dan gimana Bibah? Ini tutup aja atau gimana? Nah, mungkin tunggu sampai berapa menit? 5 Tunggu menit. bentar kali ya. Oke, oke. Buat yang mau bertanya guys ya bisa chat atau on mic aja. Ini juga udah siang gitu ya, mendekati jam makan siang. Jadi selamat makan, yang sholat ya, selamat sholat tuh ya. Kayak aku tunggu sampai angka 55 kali ya. Entah siapapun ini nasi goreng sapi lada ini, iya nanti bakal di-share jawaban fullnya, aman. Semoga ya, semoga aku bisa cari semua yang ada di aku dan Bibah, sorry, bisa cari semua yang ada di UTS 2122 itu. Karena ya itu tadi banyak tentang motor, tentang trafo, terus trafonya itu ada yang bintang sama segitiga. Itu tuh apa? eh Trafo, jadi itu tuh sebenarnya tentang rangkaian trafo sih. Dia ada lambang segitiga sama bintang.
tergantung simbolnya apa, rangkaian trafonya tuh beda. Nah, itu nanti akan ku cari lagi tentang trafo itu. Tapi nanti bakal dikasih kok. Oh, aman aman. Oh ya, sama ini ada yang nanya materi baru apa yang diupload sama Bu Afrin. Ini tuh, oh my God, ibunya uploadnya tuh belum, apa namanya, kayak belum diupload, apa namanya, belum diupload ya sepertinya. Tapi ibunya tuh kan mau mengupload baru, dan aku baru melihat kalau seumpama ibunya juga sudah mengupload yang electrical mesin itu udah diupload lama sih. Cuman itu tuh kayak buku atau materi tentang electrical mesin listrik begitu dan power system. Jadi kita tunggu saja ya guys ya, apakah Bu Afrin akan mengupload materi baru atau tidak. Terima kasih. Oke, karena udah mendekati jam 12 gitu, aku akhirin aja. Jadi aku sama Biba mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang mau hadir kemarin dan hari ini, terutama sampai akhir gitu. Maaf kalau aku sama Biba itu kurang dalam menjelaskan gitu. Apalagi tentang cangkupan materi ini, kami berdua minta maaf gitu. Dan semangat UTS besok. Nanti ya kalau ada yang mau ditanyain boleh PC aja aku atau nggak Biba. Terima kasih guys, boleh leave. Selamat siang. Terima kasih semuanya.